Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apa ini? Kaisar Iblis Merah tidak pernah melihat itu sebelumnya. Tetapi secara naluriah dia merasa terancam. Apapun, dia tidak punya waktu untuk bertahan melawan serangan yang masuk. Ujung tombak itu menembus ke dalam pauldron di atas baju besi putihnya. Namun kali ini, ujung tombak langsung menembus ke dalam baju besi dan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap ini, energi pemutusan terkumpul di ujung tombak meledak secara spontan, dan bersama dengan riak energi pembantaian, disebarkan melalui seluruh tubuh Kaisar Iblis Merah Kaisar. Kaisar Iblis Merah Dewa segera memerah. Dia segera mengarahkan energi es untuk membekukan tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk melindungi tubuhnya dan menghilangkan energi pemutusan yang mengerikan dan riak pembantaian. Sue Ying segera mengambil tombaknya setelah serangannya, bersiap untuk menyerang lagi. Wajah Kaisar Iblis Merah pucat. Meskipun dia telah melindungi lebih dari setengah kekuatan hidupnya dengan menggunakan energi beku untuk membekukan tubuhnya, dia telah kehilangan setidaknya 30%. Meskipun dia pasti akan lebih waspada terhadap serangan Sue Ying berikutnya, dia mungkin akan mati setelah 10 serangan dari Sue Ying. Dia telah kalah. Kaisar Iblis Merah-Merah jelas memahami hal ini. Meskipun dia masih memiliki beberapa gerakan yang tidak digunakan, menghadapi Sue Ying dengan kemampuan penyembunyian superiornya dan teknik tombaknya yang mengerikan. Dia tahu bahwa kekalahan tidak bisa dihindari. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku, Kaisar Iblis Merah, akan benar-benar kalah dari Paragon. Hahaha, Kaisar Iblis Merah-Merah tertawa terbahak-bahak. Mata satu-satunya miliknya mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa, dan ia menarik kembali energi dinginnya. Namun, pada saat yang sama, banyak inkarnasi mulai muncul di sekitarnya. Tubuh aslinya menghilang dan bersembunyi di antara inkarnasi. Inkarnasi mulai melarikan diri ke segala arah. Melarikan diri? Sue Ying juga muncul. Gelombang darah tiba-tiba meledak keluar dari Sue Ying, dan slugter domainnya dengan gila-gilaan meluas ke segala arah. Kali ini, kecepatan ekspansi jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, Kaisar Iblis Merah jelas putus asa, karena semua inkarnasinya melarikan diri dengan gila. Hong gelombang darah bergelombang mencapai pangeran tertua Jiao Yunteng dalam beberapa saat. Ekspresi Jiao Yunteng memiliki perubahan besar saat dia melihat gelombang darah yang masuk. Dia jelas mengerti bahwa dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan domain pembantaian ini. Jangan membunuhnya, tangkap dia hidup-hidup, Yang Mulia Jiao Yun Liu tiba-tiba berteriak. Segera setelah teriakan itu keluar, bagian dari gelombang darah di depan pangeran tertua terbuka, menghindarinya, melanjutkan mengejar inkarnasi yang melarikan diri. Namun, inkarnasinya terlalu cepat, dan jangkauan arai pelindung di planet ini terlalu kecil. Dengan demikian, meskipun sebagian dari inkarnasi milik Kaisar Iblis Merah Kaisar telah tenggelam oleh domain pembantaian dan menghilang, sejumlah besar inkarnasi telah berhasil lolos dari jangkauan arai. Setelah lolos dari susunan, Kaisar Iblis Merah segera menghilang. Dia tidak punya niat untuk menyelamatkan pangeran tertua, karena sama sekali tidak ada gunanya untuk mencoba. Jika dia mendorong keberuntungannya, itu mungkin hanya menghabiskan nyawanya. Meskipun itu hanya sebuah avatar, Kaisar Iblis Merah tidak ingin mati. Dikalahkan oleh Paragon dan dibunuh oleh Paragon adalah dua hasil yang sangat berbeda. Kaisar Iblis Merah Kaisar masih memiliki martabat dan ingin mempertahankan reputasinya. Red Devil God Emperor muncul di langit berbintang jauh dari tempat pertempuran. Dia melihat sekeliling, dan baru kemudian dia berani bersantai. Dia merasa sedikit tidak berdaya, dan hanya bisa menghela nafas. Memalukan. Kosmos kampung halaman aku telah ditaklukkan. Datang ke Devil Mountain Kosmos ini, aku awalnya ingin mengunjungi Primogenitor Devil Mountain, namun aku benar-benar hancur sampai mati. Demi mendapatkan sumber daya yang cukup untuk budidaya, aku memutuskan untuk mengandalkan pangeran tertua dari klan Dewa Void. Aku tidak akan pernah mengira akan menderita kekalahan di tangan Paragon. Kaisar Iblis Merah menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak menyelamatkan pangeran tertua, dia tidak peduli. Lagi pula, itu adalah pangeran tertua yang meminta bantuannya. Dia adalah seorang penguasa.
Salah satu pangeran dari 3 klan Void God, selama mereka bukan penguasa sendiri, semua akan memiliki keinginan besar untuk mengikatnya. Namun, penguasa yang menjadi pelindung Paragon sudah merupakan tindakan yang sangat memalukan. Aku kehilangan banyak reputasi aku saat ini. Masalah sebesar itu jelas disaksikan oleh 2 pangeran dan banyak pelindung. Itu mungkin akan menyebar dengan cepat ke seluruh Devil Mountain Cosmos. Ada juga ahli yang kuat dari kosmos lain. Dongbo Suiying akan menjadi terkenal dengan menghancurkan reputasiku. Dewa Iblis Merah Kaisar merasa sedih. Meskipun ini adalah pil pahit untuk ditelan, dia menerimanya dengan sepenuh hati. Setelah menanggapi provokasi Suiying dan dipaksa untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dikalahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tidak ada yang bisa dia katakan. Gelombang darah bergulir, mengelilingi pangeran tertua Jiao Yunteng dan bawahannya. Dongbo Suiying, pangeran tertua tersenyum sambil tersenyum. Dia menawarkan, kamu pasti mendapatkan banyak manfaat dari adikku kan? Apapun yang dia berikan kepada kamu, aku pasti bisa memberi kamu lebih banyak. Petik 2. Sudah terlambat untuk itu. Suiying menjawab kuli. Di masa lalu, ia membutuhkan kesempatan untuk berinteraksi dengan sistem budidaya lainnya. Sekarang dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia hanya bisa mengandalkan kultivasinya sendiri di masa depan. Pelindung Dongbo, Yang Mulia Jiao Yunliu, San dan Pelindung Chong, dan pelindung lainnya terbang ke tempat Suiying berada, di sepanjang jalur yang bersih dalam gelombang darah. Para pelindung menatap Suiying dengan kaget dan kagum. Ini seperti bagaimana Paragon memandang Monarch Green di kultivator kosmos. Dan pada saat ini, kekuatan Suiying bahkan lebih konyol. Dia juga membuka 3 Daos, dan 2 Daos sudah mencapai kemacetan. Dao of Ripple juga telah mencapai puncak. Lebih penting lagi, dia memiliki warisan garis keturunan Voidwalker yang sangat kuat. Semua ini membuatnya jauh lebih kuat dari Monarch Green di masa lalu. Yang Mulia, tanya Suiying. Siapa yang harus aku bunuh? Bunuh semua pelindung lainnya, tinggalkan saudaraku yang tertua dan Cha Yunong. Yang Mulia Jiao Yunliu memandang Suiying. Pelindung Dongbo, jika kamu memiliki pendapat tentang ini, tolong katakan. Suiying tidak menanggapi. Gelombang darah di sekelilingnya melindungi pelindung dengan gelombang tunggal. Suiying tidak memiliki darah buruk dengan pelindung lainnya. Meskipun sepanjang kompetisi panjang antara kedua pangeran, pelindung yang mulia ketiga telah kehilangan nyawa mereka berkali-kali lipat. Jika bukan karena dia, timnya sendiri pasti akan dibantai. Suiying tentu saja tidak akan lunak dalam keputusannya. Lagi pula, mereka hanya avatar, dan membunuh mereka paling banyak akan membuat mereka kehilangan harta. Slaughter Domain berdenyut sekali lagi, dan pelindung lainnya langsung diberantas, meninggalkan Cha Yunong dan pangeran tertua, Jiao Yunteng. Jiao Yunteng, kakak laki-lakiku. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan datang untuk kamu? Tubuh yang mulia ketiga Jiao Yunliu sedikit gemetar. Pangeran tertua Jiao Yunteng tidak melihat adiknya. Sebaliknya, dia menatap Suiying. Apa sebenarnya yang diberikan adikku kepadamu? Teknik sistem kultivasi lain dan beberapa seni absolut. Suiying menjawab. Hanya itu, pangeran tertua itu tidak percaya. Devil Mountain Cosmos sangat mencakup orang luar dan sangat santai dalam hal teknik menanamkan. Meskipun seni absolut lebih berharga, bagi orang-orang yang berstatus seperti pangeran tertua dan ketiga, seni ini tidak dianggap banyak. Tombak, baju zirah dan kapal perang. Jawab Suiying. Pangeran tertua tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah set item default yang akan diterima oleh setiap pelindung yang melayani pangeran. Tidak ada yang lain. Pangeran tertua memandang Suiying sebelum beralih ke yang mulia ketiga Jiao Yunliu. Adikku, kekayaanmu sangat bagus. Aku bisa memberimu 10 atau 100 kali lebih banyak. Apakah kamu bersedia menjadi pelindung aku? Pangeran tertua memandang Suiying. Aku bisa melakukan hal yang sama. Teriak ketiga berteriak. Dia sejujurnya merasa cemas. Membantu orang lain setelah menerima bantuan. Suiying hanya mengatakan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tulang-tulang Suiying dipenuhi dengan semangat karma, untuk membalas dendam pada mereka yang menyakitinya, dan untuk membalas kebaikan kepada mereka yang memperlakukannya dengan baik. Selama 30 juta tahun terakhir, Yang Mulia Ketiga telah memberinya banyak bantuan.
Karena itu, ia dipenuhi dengan rasa syukur terhadap Yang Mulia Ketiga. Secara alami, dia akan membalas budi ini. Pangeran tertua Jiao Yunteng tahu bahwa tidak ada gunanya membujuk Sui Ying. Paragon yang menghancurkan surga seperti itu tentu saja akan membanggakan dan menyendiri. Jiao Yunteng berkata dengan tidak jelas, adikku memiliki buah suci iblis hitam. Buah hitam iblis suci mungkin tidak begitu berguna untuk sistem budidaya lainnya, tetapi itu adalah harta yang tak ternilai bagi orang-orang dari sistem budidaya garis keturunan kita. Mengapa tidak membunuh adik lelaki aku dan merebut buah suci iblis hitam? Kamu bisa menukar buah suci iblis hitam dengan manfaat yang jauh melebihi imajinasi kamu. Petik 2. Jiao Yunteng menyaksikan ekspresi pangeran ketiga Jiao Yunliu menjadi pucat pasi. Adik kecil, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa siapa yang akan menang atau siapa yang akan kalah. Buah suci iblis hitam, jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada yang bisa. Petik 2. Peng. Tubuh Jiao Yunteng tiba-tiba meledak. Namun, gelombang darah bergulir dengan mudah menutupi ledakan itu, dan gelombang kejut dari ledakan itu menghilang oleh domain pembantaian. Keheningan menyelimuti daerah itu. San Dan, pelindung Chong, dan yang lainnya berpaling ke pangeran ketiga dan Sui Ying. Buah suci iblis hitam? Masih ada tubuh sejati Cha Yun Nong. Yang mulia, kamu bisa menghadapinya sendiri. Sui Ying berkata sebelum menyebabkan gelombang darah yang tak ada habisnya menghilang. Hanya ada satu Cha Yun Nong tertinggal. Mudah bagi Yang Mulia dan sekelompok pelindung untuk membunuhnya. Pelindung Dongbo, saudara Dongbo, Yang Mulia Jiao Yunliu memandang Sui Ying. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa emosional dan senang pada saat yang sama. Yang Mulia, Cha Yun Nong berteriak pada saat ini. Ekspresi Jiao Yunliu bergeser. Dia berbalik dengan ekspresi kesal. Kamu masih punya pipi untuk berteriak untukku? Aku sudah lama mempercayai kamu. Aku pasti buta selama masa lalu. Bunuh dia. Seketika, semua pelindung menatap Cha Yun Nong dengan niat membunuh yang melonjak. Jiao Yunliu membawa Sui Ying ke istana. Dia duduk di aula menghadap Sui Ying. Para pelayan membawa anggur untuk mereka. Masih ada salju yang tersisa di luar, itu adalah salju yang diciptakan oleh energi beku dari Kaisar Iblis Merah. Jiao Yunliu secara pribadi menuangkan anggur untuk Sui Ying, tertawa, aku tidak akan pernah berharap diriku memiliki keberuntungan karena saudara Dongbo menjadi pelindungku. Mulai hari ini, saudara Dongbo tidak akan lagi menjadi pelindung aku. Sebaliknya, kamu akan menjadi saudara aku. Jika kamu pikir aku layak menjadi seperti itu, maka datang dan minumlah secangkir anggur ini. Dia secara pribadi menempatkan cangkir anggur tepat di depan Sui Ying. Sui Ying menerima cangkir anggur. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Keduanya memanggang dan menenggak anggur. Hahaha, suasana hati Jiao Yunliu saat ini luar biasa. Kali ini, saudara Dongbo bisa mengalahkan Kaisar Iblis Merah. Sungguh menakjubkan bagi Paragon untuk mengalahkan penguasa. Aku percaya bahwa berita itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh Devil Mountain Cosmos, dan kemudian ke banyak kosmoses lainnya. Saat berita ini menyebar, kemungkinan akan terjadi beberapa hal. Petik 2. Beberapa hal terjadi, Sui Ying mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku harap Yang Mulia bisa memberitahu aku tentang situasi ini. Sui Ying kadang-kadang mengobrol dengan pelindung selama tinggal lama di sini, memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Devil Mountain Cosmos. Dia juga mengerti apa artinya mengalahkan Iblis Merah Dewa Kaisar. Secara alami, pemahamannya tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan dan informasi Pangeran Ketiga. Selanjutnya, mengungkapkan kekuatannya adalah bagian dari rencananya. Gurunya, Kaisar Pertumpahan Darah, telah berdiskusi dengannya jauh sebelumnya, Sui Ying. Jika kamu dipaksa, kamu tidak perlu menyembunyikan teknik sistem kultivasi kami dari Devil Mountain Cosmos. Sistem hukum dan misteri yang mendalam bukanlah rahasia besar di dalam Primal Chaos Void yang tak terbatas. Yang paling ditekankan oleh sistem kami adalah kemampuan pemahaman. Dengan demikian, itu tidak akan berarti apa-apa bahkan jika sudah menyebar. Tanpa memiliki bimbingan senior, mengolahnya akan sulit. Misi kamu adalah mengumpulkan segala sesuatu yang akan membantu kosmos kita, apakah sistem kultivasi, mantra magis, atau teknik lainnya. Petik 2.
Sue Ying telah membuat persiapan yang memadai. Dengan ranahnya saat ini, ia telah lama mengembangkan teknik avatar yang diberikan gurunya. Dia memiliki avatar lain yang bersembunyi di dalam Devil Mountain Cosmos. Lagi pula, aliran waktu lebih dari 3000 lebih cepat di sini, dan itu akan sangat membantu untuk kultivasinya. Kamu bisa mendengar ini dari pelindung lain, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang hal itu. Yang Mulia Jiao Yunliu menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia berkata dengan agak bangga, "Jadi izinkan aku menjelaskannya kepadamu secara detail. Brother Dongbo, Devil Mountain Cosmos aku memperlakukan para pakar dari ras lain dengan setara. Tidak ada diskriminasi sama sekali." Yang Mulia Jiao Yunliu terkekeh. "Menurutmu mengapa kita melakukan ini?" Oh, Sue Ying mendengarkan dengan seksama. Itu adalah perintah yang diberikan oleh primogenitor. Semua keturunan garis keturunannya, termasuk aku, tidak berani menentangnya. Jiao Yunliu menurunkan suaranya. Kamu seharusnya sudah mendengar ini sebelumnya, bahwa dalam sistem budidaya garis keturunan kita, karena banyak bentuk kehidupan dari seluruh kosmos kita semua berasal dari primogenitor, maka primogenitor itu sendiri memiliki kekuatan yang tak terduga. Di masa depan, ketika zaman kosmos ini berakhir, kita akan meninggalkan kosmos ini dan menjadi bawahan primogenitor. Petik 2. Sue Ying sedang minum anggurnya perlahan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Aku sudah memberitahumu sebuah rahasia. Suara Jiao Yunliu menjadi lebih lembut. Primogenitor klan aku ada di Seven Star Oceanic Secret World. Seven Star Oceanic Secret World diciptakan oleh primogenitor klan aku dan keberadaan lain pada tingkat yang sama. Petik 2. Pupil Sue Ying melebar. Dia merasakan kejutan besar di hatinya. Seven Star Oceanic Secret World? Ini. Bukankah itu tempat di mana Forefather Tian Yu dan Guru Lake Heart Island berada? Para pembudidaya kosmosnya sendiri pada akhirnya juga akan pergi ke Seven Star Oceanic Secret World dan menjadi bawahan di bawah leluhur mereka. Jadi Seven Star Oceanic Secret World sebenarnya diciptakan oleh primogenitor dari Devil Mountain Cosmos dan keberadaan lain? Di Seven Star Oceanic Secret World, leluhur klan aku memiliki status yang hebat. Yang Mulia Jiao Yunliu berkata, ada sejumlah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang ingin menjadi bawahan primogenitor. Lebih lanjut, primogenitor memperlakukan bentuk kehidupan dari kosmosis lain secara merata. Dengan demikian, Brother Dongbo, dengan kekuatan kamu, bahkan jika kota asal kamu tidak memiliki Dewa Void, Devil Mountain Cosmos kami memiliki beberapa. Kamu pasti dapat membawa orang-orang kamu bersama kami saat kami berangkat ke Seven Star Oceanic Secret World. Namun, aliran waktu di kosmos kita jauh lebih cepat. Jadi, saat zaman kosmos berakhir di kosmos kita, hanya periode singkat yang akan berlalu di kosmosis lain. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Perbedaan aliran waktu benar-benar konyol. Hahaha, ini juga karena primogenitor ingin memiliki keturunan yang lebih kuat. Yang Mulia Jiao Yunliu menambahkan. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Devil Mountain Cosmos ini dengan jujur mendapat dukungan besar. Suatu hari, dia akan mencari Forefather Tian Yu dan Master Lake Heart Island. Dunia yang sakral itu juga tempat para ahli iblis Mountain Cosmos berada. Dengan demikian, tentu akan menguntungkan baginya untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Siapa yang tahu jika pihak lain memiliki pengaruh dan kekuatan yang lebih signifikan daripada Forefather Tian Yu? Devil Mountain Cosmos kami mudah terhubung dengan kosmosis lain, membentuk segala macam bagian kosmos. Yang Mulia Jiao Yunliu berkata, membiarkan berbagai jenis sistem kultivasi untuk saling bentrok adalah keuntungan besar bagi kultivasi kita. Tapi, selain tabrakan sistem yang berbeda dan aliran waktu yang jauh melampaui kosmosis lain, primogenitor itu sendiri bahkan telah meninggalkan Gunung Iblis Primogenitor. Yang Mulia Jiao Yunliu sebutkan. Itu di sini. Sue Ying merasakan sentakan di hatinya. Bahkan jika Kaisar Iblis Merah tidak menuntut, rencana awal adalah untuk Sue Ying untuk menumbuhkan rahasia tersembunyi Walker ke tingkat ke-9 atau ke-10 dan meningkatkan kekuatannya, sebelum menemukan kesempatan untuk mengungkapkan kekuatannya. Sekarang dia telah mengungkapkan kekuatannya sebelum dia bermaksud. Itu sebenarnya bukan masalah besar baginya.
Dia yakin akan kekuatannya, di samping keuntungannya dalam menggunakan hukum dan misteri yang mendalam. Tiba di Devil Mountain Cosmos ini, selain memiliki aliran waktu lebih dari 3.000 kali lebih cepat daripada kosmosis lain yang memungkinkannya untuk meningkatkan budidaya, alasan lain yang lebih penting adalah untuk apa yang disebut Gunung Iblis Primogenitor, yang legendaris. Saat dia mengobrol dengan pelindung lainnya, dia secara alami telah mendengar betapa misteriusnya Gunung Iblis Primogenitor. Sui Ying telah lama menyebutkan tempat ini kepada Kaisar Darah Pertumpahan Darah. Secara alami, ia memiliki beberapa ide tentang bagaimana ia harus menangani masalah ini. Gunung Iblis Primogenitor ditinggalkan oleh Primogenitor. Ini adalah tempat kultivasi yang benar-benar mistis. Jiao Yunliu menjelaskan, berkultivasi di sana akan membuat kekuatanmu tumbuh lebih cepat. Kamu akan mengerti setelah mengunjunginya. Bagaimanapun, aku belum mengalaminya secara pribadi. Petik 2. Karena itu, mata Jiao Yunliu dipenuhi dengan keinginan. Dia adalah putra Dewa Void dan memiliki keinginan yang sama untuk mengunjungi Gunung Iblis Primogenitor. Namun, tidak ada yang berani melanggar perintah yang ditetapkan oleh Primogenitor. Gunung Iblis Primogenitor sangat misterius. Tapi bagaimana tepatnya itu misterius? Kamu harus masuk sebelum kamu tahu mengapa. Petik 2. Ini dipisahkan menjadi beberapa lapisan, lapisan inti, lapisan dalam, dan lapisan luar. Aturan yang ditetapkan oleh Primogenitor, memastikan bahwa hanya penguasa terkuat, dan mereka yang mencapai ranah Dewa Void, bisa memasuki lapisan inti. Yang Mulia Jiao Yunliu berkata, hanya ada penguasa tunggal yang bisa memasuki lapisan inti, dan dia juga yang terkuat di antara penguasa. Tampaknya ada sedikit harapan bagi aku untuk memasuki tempat itu dalam kehidupan ini. Petik 2. Diduga, lapisan dalam dibuat oleh 9 hub arai. Setiap hub arai tunggal berisi gua yang tinggal di mana hanya satu yang bisa masuk. Aturan yang ditetapkan oleh Primogenitor adalah bahwa hanya paragon terkuat dan 8 penguasa lainnya yang bisa memasuki lapisan dalam. Petik 2. Sedangkan untuk lapisan luar, ada 32 basis arai dan 32 gua tinggal. Primogenitor memerintahkan hanya 30 penguasa dan 2 paragon terkuat yang bisa masuk. Petik 2. Jiao Yunliu berkata tanpa daya. Jadi, mungkin ada paling banyak 39 penguasa, 3 paragon dan Dewa Void memasuki Gunung Iblis Primogenitor. Dan ada lebih dari 200 penguasa di Devil Mountain Cosmos kita. Lebih jauh lagi, menambahkan 100 penguasa yang berasal dari kosmosis lain, pikirkan betapa sulitnya untuk masuk dalam peringkat 39 teratas. Jiao Yunliu menggelengkan kepalanya. Sui Ying menghela nafas. Itu memang menantang. Ada terlalu banyak penguasa di Devil Mountain Cosmos. Menghitung penguasa dari kosmoses lain, ada lebih dari 300 dari mereka. Dengan demikian, hanya 1/10 penguasa memiliki kesempatan untuk memasuki tempat itu. Dan berapa banyak paragon di sana? Sui Ying bertanya. Iblis Gunung Kosmos kita seharusnya memiliki lebih dari 1000 paragon, dengan beberapa ratus paragon berasal dari kosmosis lain. Pada akhirnya, hanya 3 yang bisa masuk. Jiao Yunliu menghela nafas. Dari ketiga paragon, 2 berasal dari ras lain, dan 1 dari Iblis Mountain Cosmos kami. Mata Jiao Yunliu cerah saat dia memandang Sui Ying. Saudara Dongbo, alasan mengapa aku menyebutkan ini kepada kamu adalah bahwa bahkan jika hanya ada 3 paragon yang bisa memasuki Gunung Iblis Primogenitor dan bahwa mereka semua menakutkan. Hanya 2 teratas yang telah mengalahkan penguasa sebelumnya. Yang ketiga hampir tidak bisa berjuang untuk hasil imbang melawan penguasa. Petik 2. Kamu bisa mengalahkan Kaisar Iblis Merah. Jiao Yunliu melanjutkan. Kaisar Iblis Merah mungkin bukan Kaisar Tuhan yang terlalu hebat, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Iblis Primogenitor, tetapi dia tidak terlalu lemah. Karena kamu bisa mengalahkannya, kamu harus memiliki kesempatan untuk menjadi teladan yang bisa menantang untuk masuk ke Gunung Iblis Primogenitor. Petik 2. Pada saat itu, setelah kamu memasuki Gunung Iblis Primogenitor, ZZ, aku bermimpi memasuki tempat itu. Kehormatan terbesar dari setiap kultivator dari seluruh Devil Mountain Cosmos kami adalah memasuki Primogenitor Devil Mountain. Petik 2. Sui Ying mengangguk.
Itu tidak terlalu mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk memasuki Gunung Iblis Primogenitor. Sudah ada 3 paragon di dalam, jadi jika dia ingin masuk, dia harus memaksa satu. Seseorang harus tahu, 2 dari 3 paragon saat ini bisa mengalahkan penguasa. Orang-orang dari kultivator kosmos seperti Monarch Green dan Pang Yi. Monarch Green tidak pernah mengalahkan penguasa ketika dia adalah paragon. Paling-paling, dia bisa bertarung berhenti dengan penguasa. Dan Pang Yi mungkin telah mengalahkan penguasa ketika dia seorang paragon, tapi itu terhadap penguasa berdarah yang menyembunyikan kekuatannya. Karena itu, berdasarkan insiden masa lalu, paragon menantang untuk mengalahkan penguasa. Di antara semua paragon dari Devil Mountain Cosmos dan banyak kosmosis lainnya, mereka adalah 3 yang paling menonjol. Ini adalah paragon yang telah memahami berbagai jenis sistem budidaya, dan telah muncul sebagai 3 teratas. Selain itu, mereka telah berkultivasi untuk waktu yang lama di Gunung Iblis Primogenitor, dan kekuatan tempur mereka tidak terduga. Bahkan Sui Ying tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka dalam perkelahian. Rencana awalnya adalah untuk menumbuhkan rahasia tersembunyi Walker ke tahap yang lebih mendalam sebelum masuk. Tetapi siapa yang mengira bahwa pertempuran dengan Kaisar Iblis Merah akan terjadi? Mari kita coba saja. Bahkan jika aku gagal, aku selalu dapat mencobanya untuk kedua kalinya. Sui Ying tidak memiliki pikiran untuk mundur. Lagi pula, perang di kota kelahirannya bisa meletus kapan saja. Dengan demikian, semakin awal dia memasuki Gunung Iblis Primogenitor, semakin baik. Yang Mulia Jiao Yun Liu berbicara kepadanya tentang beberapa hal lain yang relevan, meskipun ia juga tidak mengetahui lebih banyak informasi. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu kurang sehubungan dengan kriteria masuk untuk Gunung Iblis Primogenitor. Baik, aku sudah memberitahu kamu semua yang aku tahu. Brother Dongbo, aku tidak akan menemani kamu lebih jauh, dan terus berkultivasi. Yang Mulia Jiao Yun Liu berdiri. Dia sangat tersentuh setelah kejadian sebelumnya. Kali ini, itu semua karena Brother Dongbo bahwa aku bisa menjaga buah suci iblis hitam. Aku berutang budi padamu. Petik 2. Melindungi Yang Mulia adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Sui Ying juga berdiri. Tidak, tidak, tidak. Jika kamu mengkhianatiku, atau mengambil buah suci iblis hitam dariku, aku tidak akan memiliki cara untuk menolak. Kata Jiao Yun Liu, bantuan ini adalah sesuatu yang akan aku ukir selamanya dalam pikiran aku. Tetapi untuk sekarang, aku akan memasuki kultivasi tertutup. Petik 2. Ayo, terus. Kamu tidak perlu peduli dengan aku. Sui Ying tertawa. Dia tahu bahwa Jiao Yun Liu telah menunggu terlalu lama untuk berkultivasi. Jiao Yun Liu balas tertawa sebelum pergi. Tatapan Sui Ying menjadi dingin. Dia bergumam, Primogenitor Devil Mountain. Di kultivator kosmos, di dalam halaman kecil yang terletak di dalam Bloodset God Palace. Seorang remaja berjubah putih muncul. Dia adalah inkarnasi Sui Ying. Guru, Sui Ying memandang ke arah Dewa Pertumpahan Darah, yang baru saja berjalan keluar. Sui Ying, darah Dewa Kaisar bertanya, apakah... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.